tahun ini kita menyekolahkan ya guru-guru PAUD ya sebanyak 430 orang. Oh itu ya. bertahap ya? 430 orang ini sekaligus. 430 orang ya yang tersebar di beberapa universitas untuk bisa agar kompetensi guru-guru PAUD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini bisa sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan. Oke, menurut Bapak seperhatian apa sih Pak Bupati terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di tanggal 30 April 2026 di hari Kamis spesial. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang bersama Bapak Haji Dadan Gandana SSTP MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Kabar baik ya. Aktivitas seminggu ini lumayan padat atau agak lenggang nih Pak? Alhamdulillah makin padat. Makin padat. Update terakhir kegiatan dari Dinas Pendidikan Pak? Ya, kita sedang mempersiapkan Hari Pendidikan Nasional. Ya, diantaranya nanti akan ada launching buku untuk anak-anak PAUD dari Bunda PAUD. Launching buku untuk anak-anak PAUD dari Bunda PAUD. Bunda PAUD Kabupaten Tangerang. Baik, ya, berarti literasi masih sangat ditekankan ya Pak ya? Iya, sangat. Untuk Dinas Pendidikan kepada pendidikan di Kabupaten Tangerang. Baik, untuk Hari Pendidikan nanti akan menghadirkan apa nih Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang? Ya, untuk Hari Pendidikan nanti kita satu tadi ya untuk acara launching, ya kemudian juga kedua kita akan mengadakan santunan bagi siswa-siswa yang kurang mampu, yang nanti akan dilaksanakan di lapangan Maulana Yuda, ya. Kemudian juga kita lanjut lagi ke ke pameran sekolah gratis, ya. Oke. Ya, yang nanti menampilkan sekolah-sekolah gratis yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada pameran sekolah gratis. Ya. Jadi ini nanti diperlihatkan kepada para orang tuanya gitu. Betul. Ya. Oke, sudah update-nya sudah berapa sekarang Pak sekolah yang gratis swasta ya? Ya. Oke. Saat ini kalau untuk sekolah gratis ya kita untuk tingkat SMP itu ada 144 sekolah. Kemudian di tingkat SD itu ada sekitar 51 sekolah, dan di tahun ini kita dalam Hari Pendidikan ini kita akan seremonialkan penambahan lagi, ya, penambahan lagi kurang lebih sekitar 44 SMP dan 7 SD. Oke, ini ada batasannya nggak sih Pak? Apa nanti semua sekolah swasta akan digratiskan atau ada kriteria tertentu? Kita fokus pada sekolah-sekolah yang jangkauannya kepada masyarakat menengah ke bawah ya, agar akses bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pelosok, kemudian yang ada di wilayah-wilayah terutama yang padat penduduk juga bisa terpenuhi layanan pendidikan ya, karena memang kita memiliki keterbatasan sekolah negeri ya. Dan juga mungkin persiapan penerimaan siswa baru Pak ya? Iya, betul. Nanti kalau Kabupaten Tangerang berarti jenjang PAUD, SD? PAUD, SD, dan SMP. Dan SMP. Persiapannya udah sejauh mana Pak? Nanti di tanggal 19 kita akan melaksanakan komitmen bersama ya. Komitmen bersama Forkopimda bersama DPRD ya. Kita tanda tangan komitmen bersama untuk bisa sama-sama mengawal pelaksanaan SPMB di Kabupaten Tangerang. Masih sama regulasinya Pak? Masih sama ya? Masih sama. Oke, kalau kemarin sih teman-teman Andri sempat baca informasi kalau untuk SMA itu ada aturan berbeda ya Pak ya, untuk jarak tertentu. Jadi jaraknya itu dihitung dari pagar sekolah, bukan dari titik sekolahnya. Ya, seperti kita masih itu. Sama. Masih sama Pak ya? Sama, ya. Oke, dan semoga nanti lancar Pak ya. Biasanya kalau udah penerimaan siswa baru tuh riuhnya luar biasa. Semua, ya. Karena kita memang saat ini juga ya bagi masyarakat kita yang belum tercover masuk ke sekolah negeri, kan pemerintah daerah ya Pak Bupati menyiapkan sekolah gratis ya di swasta. Jadi sama saja. Walaupun tidak di sekolah negeri, tapi bisa masuk sekolah swasta yang bermitra dengan kita, gratis juga. Itu full gratisnya Pak? Gratis Bu. Full ya, tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Insya Allah seperti itu. Dan kualitasnya sama aja Pak ya? Sama. Maksudnya tidak ada pembeda nih. Mentang-mentang kita masuknya gratis, takutnya. Sama. Baik, pengawasannya seperti apa Pak nantinya? Ya, pengawasannya dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan, kemudian oleh pengawas-pengawas kita ya, yang ada di masing-masing wilayah ya, terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Baik. Di Hari Pendidikan Nasional nanti, apakah Kabupaten Tangerang akan menerapkan sistem teknologi digital, Pak, untuk ke depannya, Pak? Sebenarnya bukan akan menerapkan ya, sudah menerapkan. Sudah. Kita sudah memiliki plafon pembelajaran digital. Nah, saat ini juga Bapak Presiden juga sudah hampir 460 ya SMP yang sudah dikirimkan digital board itu smart panel ya, smart panel untuk membantu pembelajaran, dan kemudian juga kita juga banyak melaksanakan pemberian laptop dan lain sebagainya untuk kepentingan pembelajaran digital tersebut. Nah, bahkan aplikasi pembelajaran digital yang memang kita bangun, kita susun ya sudah berjalan sekian beberapa tahun ini, mudah-mudahan nanti menjadi aplikasi yang dipergunakan secara nasional. Biar melek digital semuanya ya. Baik tenaga pendidik, siswanya juga seperti itu, karena kan kita sudah memasuki era pesatnya dunia digital seperti itu. Bahkan kita sudah melatih guru-guru kita untuk pembuatan konten-konten pembelajaran digital. Oh ya? Ya, jadi kita juga melatih mereka, mungkin ini sudah tahun kedua ya, tahun kedua untuk mereka mempelajari pembuatan konten-konten digital yang akan dipergunakan dalam membantu pembelajaran di ruang kelas. Oke Pak, berbicara ruang kelas untuk Kabupaten Tangerang, apakah masih ada ruang kelas yang butuh perhatian seperti itu, Pak? Masih ada? Masih. Kita memiliki ruang kelas hampir 12.000 lebih. Ya, 12.000 lebih. Nah, dari 12.000 itu ya kita yang kondisi baik itu hampir kurang lebih sekitar 9.600-an. 9.600-an. Nah, sisanya ada yang rusak, ada rusak sedang, ada yang rusak ringan, dan ada yang rusak berat. Nah, sementara ini arahan Pak Bupati untuk bisa melaksanakan percepatan ya agar rehabilitasi bisa difokuskan kepada rusak berat. Rusak berat. Sehingga kita di Dinas Pendidikan telah setiap tahun itu telah mendata ya seluruh bangunan-bangunan sekolah yang memang kondisinya rusak berat. Nah, sehingga kita punya rencana dalam 5 tahun ke depan mudah-mudahan sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang sudah selesai semua rehabilitasi. Baik, karena kan memang kita berkaca pada tahun lalu mungkin Pak yang ada kelas yang ambruk ya Pak ya? Dan itu sudah rampung semuanya? Tahun ini yang ambruk tahun kemarin sudah diperbaiki ya. Tahun ini juga kita akan tambah ruang kelasnya di tempat yang ambruk itu. Jadi bukan hanya diperbaiki ya, tapi bertambah nih ruang kelasnya. Kriterianya berarti yang rusak berat dulu ya Pak ya? Rusak berat dulu. Menurut Bapak seperhatian apa sih Pak Bupati terhadap dunia pendidikan Kabupaten Tangerang? Semenjak beliau belum menjadi bupati ya, jadi salah satu saya ingat betul waktu beliau menjadi sekretaris daerah ya, kami bersama-sama dengan BMPS, Dewan Pendidikan, kami merumuskan bagaimana ke depan kita bisa membantu masyarakat ya, meringankan beban dalam pembiayaan pendidikan. Nah, sehingga muncul konsep sekolah gratis. Sekolah gratis, ya. Betul. Pada saat itu beliau masih sekda ya. Oh iya, betul. Beliau itu lama banget berarti Pak ya? Sudah merencanakan itu beliau? Sudah, ya sudah. Dan sempat tertunda ya ketika ada beliau cuti pilkada ya. Dan begitu beliau selesai melaksanakan cuti pilkada, kemudian dilantik menjadi Bupati Kabupaten Tangerang. Kami diundang oleh beliau, oleh Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, untuk bagaimana implementasi merancang Pak yang sudah disiapkan ya dari hasil pembicaraan dahulu. Ya, alhamdulillah kita sudah menyiapkan juga peraturan bupati dan lain sebagainya, sehingga begitu beliau pelantikan beberapa bulan kemudian kita sudah launching sekolah gratis. Berarti teman-teman ini bukan hanya sekedar pada saat berkampanye Pak ya. Justru pada saat Pak Bupati waktu itu sebagai sekretaris daerah, beliau sudah ngobrol bersama dengan Pak Dadan untuk implementasi sekolah swasta gratis. Termasuk di dalamnya bukan hanya sekolah gratis ya, Pak Bupati juga concern juga terhadap
bagaimana peningkatan kompetensi guru, bagaimana kesejahteraan guru. Ya, diantaranya tahun ini kita menyekolahkan ya guru-guru PAUD ya sebanyak 430 orang. Oh, itu bertahap ya? 430 orang ini sekaligus, 430 orang ya yang tersebar di beberapa universitas untuk bisa agar kompetensi guru-guru PAUD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini bisa sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan ya. Baik. Karena banyak juga hasil evaluasi kita pada saat itu bahwa guru-guru PAUD ini banyak yang di luar latar belakang pendidikannya belum linear dengan yang dibutuhkan ya, sehingga kemarin Pak Bupati mengadakan program untuk menyekolahkan kembali guru-guru PAUD. Nah, itu baru solusi ya Pak ya. Ada beberapa daerah mungkin yang guru PAUD-nya latar belakangnya dari kesehatan atau di luar dari pendidikan PAUD lah. Tapi kalau di Kabupaten Tangerang bukannya digeser orangnya tapi disekolahkan biar linear. Oke. Dan kalau dari pendidikan Kabupaten Tangerang, tenaga pengajar salah satu menjadi yang cukup banyak Pak ya? Cukup banyak. Nah, tenaga bahkan tahun ini kita mengangkat 4.588 ya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Jadi kita termasuk yang terbesar ya dalam mengangkat P3K paruh waktu ini. Se-Indonesia apa? Ya, se-Indonesia. Wow. Nah, jadi Pak Bupati sudah hampir lebih dari 9.000 orang diangkat menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Nah, kemudian juga kemarin terakhir saya berbicara dengan Pak Bupati, nanti ke depan beliau akan mengusulkan untuk adanya formasi PNS untuk guru. Oh, untuk Kabupaten Tangerang ya? Karena memang pertambahan jumlah penduduk kita, jumlah anak usia sekolah kita, apabila tidak didukung oleh tenaga pengajar, ya kita akan kesulitan ya. Betul. Karena jumlah anak usia sekolah di kita ini kan bertambah ya. Bukan hanya dari kelahiran tapi juga dari urbanisasi juga ya. Makin banyak yang masuk ke Kabupaten Tangerang. Daerah tujuan ya, termasuk salah satu daerah tujuan, sehingga kalau kita bicara 5 tahun ke depan kita harus menambah jumlah guru yang ada di kita dan jumlah sarana yang ada di kita. Nah, ini luar biasa memang, dan beliau fokus ya, hafal ya, hafal ya permasalahan-permasalahan itu. Nah, sehingga beliau kadang diskusi dengan kami dari Dinas Pendidikan ini menanyakan ya terkait dengan persiapan-persiapan yang dari tahun ke tahun yang perlu dilakukan. Beliau concern sama dunia pendidikan ya Pak ya. Dan bahkan kalau kita jeli melihat progres dari Pak Bupati mengenai pendidikan, bukan hanya untuk tingkatan PAUD, SD dan SMP saja yang ada swasta gratis, tapi yang kuliah pun ada program Tangerang Gemilang itu Pak ya. Betul. Nah, kemarin juga yang lulusan SMA yang memang memiliki kemampuan tapi tidak mampu secara ekonomi, kurang mampu secara ekonomi, beliau berikan beasiswa. Betul, beasiswa Gemilang. Nah, untuk murid-murid di tingkat SD dan SMP pun beliau mengeluarkan MBR namanya ya. MBR ya, Pak. jadi insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya apa? Bantuan untuk bisa membeli perlengkapan sekolah. Oh, baik. Gitu. Ya, saat ini hampir 6.500 penerima manfaatnya. Ya, mudah-mudahan di tahun depan bisa ditambah lagi. Tapi Pak Dadan juga keren loh, bisa akselerasi apa yang Pak Bupati inginkan. Pengen sekolah gratis swasta, langsung rancang sama tim begitu. Ya. Memang intinya apapun keinginan kita, apapun perintah dari Pak Bupati ya, kita selalu siap melaksanakan itu dengan modal teamwork. Ya, makanya di Dinas Pendidikan itu tagline-nya adalah kolaboratif. Dengan siapapun dengan siapapun ya, termasuk dengan Dewan Pendidikan, dengan teman-teman di PGRI, dengan teman-teman di BMPS, MKKS, K3S, ya seluruhnya. Ini berarti Pak Dadan pintar menerjemahkan apa keinginan Pak Bupati. Seperti itu. Waktu merancang konsep sekolah swasta ada beberapa revisi atau ada ide lain gitu Pak yang ditawarkan? Ada. Nah, malah tahun ini kita melaksanakan revisi peraturan Bupati. Kenapa? Karena kita melihat
pada saat itu ketika kita menyusun peraturan bupati, belum ada keputusan MK yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah untuk digratiskan. Nah, saat ini begitu selesai ada keputusan MK, sehingga kita perlu merevisi, menghilangkan persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah agar satuan pendidikan itu sudah memiliki akreditasi. Oh, baik. Kita hilangkan itu agar satuan pendidikan walaupun dia baru berdiri, karena salah satu syarat akreditasi adalah dia sudah punya lulusan. Iya. Ya. Nah, saat ini ketika mereka baru berdiri pun ya kita ingin mereka bisa ikut program sekolah gratis. Kenapa? Untuk percepatan ya. Untuk percepatan. Nah, kemudian juga kemarin saya sampaikan juga pada Pak Bupati dan beliau sangat support sekali ya terkait dengan bagaimana ke depan pengembangan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, beliau malah menawarkan udah nanti manfaatkan pasos-pasum yang memang peruntukannya untuk pendidikan, ya nanti tinggal bersurat kepada pemerintah daerah, ya nanti bisa dimanfaatkan. Jadi selama 10 tahun atau 20 tahun nanti bisa diperpanjang kembali. Baik, luar biasa ya Pak ya. Kalau pimpinan bisa menerjemahkan apa maksud dari OPD-OPD lain untuk kegiatan dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan. Begitu. Baik, inovasi ke depan Pak untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, ada terobosan apa nih kira-kira untuk 2026 atau 2027 nanti? Iya. Untuk tahun depan ya kita akan membangun education center. Education center. Education center yang memang ini digagas oleh Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati juga ya ketika pada saat beliau mengevaluasi ya bahwa kita memang membutuhkan education center sebagai pusat ya bagi atau laboratorium bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan ke depannya. Nah, kita akan bangun di lahan kurang lebih 2 hektar yang saat ini sudah kita miliki ya di daerah Sodong, Tiga Raksa. Oh, sekitaran sini Pak ya. DED-nya saat ini sudah jadi. Nah, mungkin nanti di tahun depan akan kita mulai pembangunannya. Dan ini juga mungkin satu-satunya kabupaten yang memiliki education center. Ya, kalau sport center biasa ya. Hampir semua lah. Nah, ini pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Nanti isinya ada apa aja Pak Kadis? Ya, di sana ada laboratorium pendidikan, ada laboratorium, di antara laboratorium bahasa. Jadi agar juga melatih guru-guru kita untuk menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa lokal. Karena kita tahun ini akan memperlakukan salah satu muatan lokal, ya diantaranya penggunaan bahasa Ketanggerangan ya. Oh, berarti nanti kata-kata jasa tuh bakal sering terdengar nih. Ya. Begitu ya Pak ya. Muatan lokal juga tidak ingin dihilangkan seperti itu, salah satunya bahasa Ketanggerangan. Ketanggerangan ya, Ketanggerangan ini kan ada terbagi 3 ya. Ada yang menggunakan bahasa Betawi, Sunda Tangerang, ada yang menggunakan bahasa Betawi Tangerang, dan ada yang menggunakan Jawa Tangerang. Jawa Tangerang. Baik. Iya, betul banget. Ini keren sih Pak, ada education center salah satunya. Pembangunan insya Allah tahun depan. Lalu ada apa lagi Pak untuk Dinas Pendidikan? Ini kayaknya banyak juga sih ya kalau disebut. Gak apa-apa Pak, biar masyarakat tuh semakin melek bahwa apa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan lewat pemerintah Kabupaten Tangerang itu banyak seperti itu. Ya, yang sudah dilaksanakan saat ini adalah program keputrian ya. Program keputrian ya. Karena apa? Hasil evaluasi kami bahwa saat ini remaja-remaja putri kita ini rentan sekali ya terhadap masukan nilai-nilai yang memang mungkin saat ini lebih banyak dia serap melalui media sosial. Betul. Nah, sehingga perlu juga kita memberikan pemahaman bagaimana sih seharusnya menjadi anak perempuan atau putri, materi-materi keputrian ini. Ya, contoh misalnya kesehatan reproduksi dan sebagainya. Ya. Termasuk dalam perawatan kepribadian, kemampuan kepribadiannya. Nah, ini kita masukkan di tingkat SD. Dari SD Pak ya. Nah, jadi ketika yang lain misalnya remaja putra ini sholat Jumat, mereka mengikuti kegiatan keputrian. Oh, baik. Gitu. Nanti akan dirancang itu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian juga kita juga akan menambah lagi nanti ke depan
sekolah-sekolah baru ya. Tahun ini kita membangun 2 sekolah baru ya di satu SMP yaitu di Pasar Kemis ya, SMP 8 ya. Kemudian juga satu lagi di daerah Pagedangan Malang Tengah, itu SD Malang Tengah 1. SD dan SMP nanti Ya, Pak ya. Oke. Nah, nanti ke depan juga sampai 3 tahun ke depan kita akan menambah sekolah negeri itu kurang lebih sekitar 8 unit. 8 unit sekolah negeri. Nah, sekolah negeri ya. Oke, makin bertambah nih Pak ya. Makin bertambah. Untuk mengakomodir penambahan jumlah masyarakat Kabupaten Tangerang juga. Usia sekolah kita ya, mudah-mudahan nambahnya tidak terlalu cepat ya. Iya. Nambah penduduknya. Alon-alon Pak Supir gitu ya. Kan terbentur sama anggaran juga ya Pak ya. Harus dikelola dengan baik dan juga harus adil dalam membagi anggaran terhadap pembangunan dan juga SDM-nya seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk bisa diketahui juga oleh masyarakat ya, tahun ini ya, dari tahun kemarin ini kan udah 1 tahun pembelajaran nih ya, yang sudah terlayani oleh sekolah gratis ini 27.274 siswa. Iya. Ya. Dan mudah-mudahan ini di tahun ajaran baru kita akan menambah menjadi 41.000. 41.000. Yang kita cover melalui sekolah gratis. Iya. Luar biasa ya. Jadi untuk para orang tua, kalau kata Andri sih sekarang dunia pendidikan sudah semakin maju ya Pak ya. Kita lihat dari Kabupaten Tangerang dulu. Kalau nggak Provinsi Banten, PAUD, SD, SMP, swasta ada yang gratis seperti itu. Dari program nasional ada MBG, ya kan, makan bergizi gratis. Betul. Lalu dari provinsi ada sekolah menengah atas swasta gratis. Kuliahnya ada beasiswa Gemilang. Busnya sekolah gratis ada di Kabupaten Tangerang. Oleh Dinas Perhubungan ya. Betul. Jadi kolaborasi dan juga untuk para orang tua yang mungkin tidak mampu secara ekonomi bisa lebih berhemat seperti itu Pak ya. Dari lini terkecil sampai tertinggi seperti perguruan tinggi itu alhamdulillah sudah banyak program yang membantu. Minimal gitu sudah ya, Pak ya? Pemerintah daerah ini saat ini sudah concern bagaimana membantu meringankan beban ya, beban masyarakat kita ya, terutama dalam bidang pendidikan. Iya. Jadi jemputannya sudah Ada, disahkan, kemudian untuk lanjutannya juga gratis ya, Iya. ke SMK, SMA, terus kemudian ke kuliah. Nah, jadi memang itulah tadi kerja kolaboratif itu mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya bagi masyarakat kita. Dari level pemerintah daerah, provinsi dan nasional semuanya kolaborasi seperti itu teman-teman. Dan luar biasanya ya kita harus membantu dan mendukung. Betul. Ya Pak ya. Betul. Tapi selama ini ada kesulitan-kesulitan nggak sih Pak Kadis? Oh banyak. Kalau kesulitan banyak. Secara respon banyak seperti banyak. itu. Iya. Yang paling sering dihadapi deh Pak. Yang paling sering dihadapi ya kita ya apalagi saat ini ya kita memang sedang berhadapan dengan efisiensi anggaran ya. Oh iya, itu salah ya, satunya sehingga ya. kita harus mengevaluasi seluruh perencanaan yang sudah kita lakukan. Ya terutama prioritas perencanaan kita harus kita kurangi ya untuk bisa melaksanakan efisiensi ya, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi fungsi pelayanan kita ya. Nah, kemudian juga yang kedua itu terkait dengan SDM ya, SDM. Oh, tenaga pengajar ya Pak. Ya, kita ingin mempercepat ya pembangunan sekolah-sekolah baru ya, tapi memang SDM-nya, penambahan SDM-nya ini kami rasa masih belum mencukupi ya untuk penambahan sekolah baru. Karena apa? Karena di masing-masing sekolah juga ternyata tumbuh juga. Iya. Ya, tumbuh juga sehingga butuh penambahan guru juga seperti itu. Dan kemarin Pak Bupati juga ingin mengusulkan ya udah nanti tahun depan kita usulkan untuk penambahan formasi PNS guru. Oke. Ini luar biasa nih, kabar baik juga untuk tenaga pengajar yang mungkin ingin ikut bergabung dengan Dinas Pendidikan akan insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Akan dibuka untuk CPNS ya. Insya Allah nanti CPNS. sedang diusulkan. Nanti finalnya akan diinformasikan lebih lanjut seperti itu. Terakhir Pak Kadis, mungkin ada himbauan kepada masyarakat dan juga apa yang ingin disampaikan kepada penonton kita di Podstek pada hari ini di Hari Pendidikan Nasional ya. Ya, mungkin saya hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas satuan pendidikan yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan pelayanan yang kepada masyarakat yang memang
kami rasa pasti butuh pengorbanan, ya butuh keikhlasan. Betul. Dan memang tidak semua orang bisa melakukan itu, ya. Kami mewakili Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Pak Sekda, ya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para tenaga pendidik, dan mudah-mudahan selalu semangat, ya menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan. Mari kita layani masyarakat kita dengan hati, ya, sehingga masyarakat kita mudah-mudahan menjadi masyarakat yang siap menuju Indonesia Emas di 2045. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Kadis. Beliau ini kalau menurut Andri sangat luar biasa dalam menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Semua program beliau mengenai pendidikan alhamdulillah terrealisasi, dan semoga di tahun-tahun berikutnya Pak bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Andri dan kru Podstake pada hari ini ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.